Para anggota Dewan di Komisi 11 DPR RI mengusul Isu legalisasi kasino ini muncul dalam rapat dengar pendapat dari pembukaan layanan kasino. Arab misalnya yang mulai melegalkan kasino. Jadi gini, di tengah saat ini masih banyak masyarakat yang bingung soal bayar cicilan, bayar pendidikan, bayar token listrik mungkin, dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada wacana, tiba-tiba ada ide yang muncul secara tiba-tiba, ide brilian yang sangat menggelegar, yaitu adalah bangun kasino di Indonesia. Ini bukan dari grup Telegram jual high domino, bukan dari grup WhatsApp, bukan dari Facebook, melainkan ini dari rapat resmi anggota DPR, tepatnya rapat anggota DPR Komisi 11. Coba gue minta tepuk tangan kalian dulu dong. Udah, oke, kita lanjut. Katanya sih mau niru negara-negara tetangga kayak Singapura, Filipina, Arab Saudi, Makau. Mereka bisa hidup dari kasino. Mungkin di benak mereka kenapa kita enggak? Lah bro, mereka kan hidup dari kasino juga karena pendidikannya itu tinggi, peraturannya ketat, dan yang pasti rakyatnya itu nggak gampang dimodusin sama chip gratis. Alhasil wacana ini sempat viral, bahkan lagi viral sampai saat ini. Netizen Indonesia langsung ke mode FBI seperti biasa. Ada satu pertanyaan yang muncul, apakah Indonesia tuh siap melegalkan kasino ataupun judi? Udah sesiap apakah Indonesia? Tapi kalian tahu nggak sih, jadi gini, lo pikir ide membangun kasino itu adalah hal yang baru di Indonesia? Enggak. Tahun 70-an, Jakarta tuh udah punya kasino yang legal, teman-teman. Tapi bukan buat kita, bukan buat warga negara Indonesia, melainkan buat warga negara Cina aja atau yang keturunannya. Dan lo tahu siapa yang melegalkan hal tersebut? Beliau adalah gubernur yang dikenal paling ngebut bangun Jakarta. Namanya adalah Bang Ali Sadikin. Tahu nggak, era gubernur Bang Ali Sadikin dulu, tahun 1967 sampai 1977, judi itu pernah dilegalkan, tapi secara terbatas, lewat lotre SDSB atau sumbangan dana sosial berhadiah. Niatnya buat nambal anggaran pembangunan Jakarta. Pak Ali Sadikin tuh nggak munafik. Kalau memang orang tuh suka judi, kenapa nggak dilegalkan aja, tapi tetap dalam pengawasan atau kontrol dari pemerintah. Intinya diatur lah. Tapi kemudian lotre SDSB tersebut dimatikan oleh Orde Baru karena dianggap merusak moral. Jadi memang ini bukan barang baru, teman-teman. Cuman memang tiap wacana ini naik pasti selalu rame. Ya namanya juga Indonesia gitu kan. Dan asal muasalnya adalah, jadi pada zaman pemerintahan dulu, kurang lebih sekitar tahun 60-an deh, koreksi kalau gue salah, Jakarta itu kayak rumah kos yang bocor. Niat jadi ibu kota, tapi duitnya nggak ada. Pembangunan infrastruktur selalu mengharapkan dari APBN. Tapi ya, pada zaman itu ampun deh APBN. Pemerintah pusat sibuk mikirin stabilitas pasca G30 SPKI. Alhasil, Bang Ali akhirnya mengeluarkan satu ide yang sangat out of the box, yaitu melegalkan judi. Bang Ali Sadikin itu sebenarnya bukan pro judi kalau menurut gue, tapi pro logika aja. Beliau paham pembangunan itu butuh duit, dan duit kagak tumbuh dari pohon. Solusinya, legalin perjudian. Tapi jangan salah, yang boleh main seperti yang gue bilang tadi, cuman warga negara Cina. WNI lokal coba bisa ngeliatin sambil jualan rokok di luar arena. Sedikit informasi, Pak Ali Sadikin ini merupakan mantan marinir, teman-teman. Beliau menjadi gubernur dengan memiliki sifat yang sangat berani, tapi tetap intelektual. Respect. Setelah sekarang, dalam situasi ekonomi yang masih ngap-ngapan, tiba-tiba keluar solusi yang sangat luar biasa. Bangun kasino. Lah, ini mah orang-orang bokek pada semangat pengen nyari duit dengan cara instan. Padahal kalau dipikir-pikir, menurut gua saat ini pemerintah tuh kenapa nggak fokus pada industrialisasi aja sih? Atau pertumbuhan ekonomi digital? Masa masih ngarep PDB dari chip sama bandit mesin sih?
Dan seandainya ide ini berhasil, tempat-tempat judi dibuka, pemerintah itu udah punya sistem pengawasan yang khusus belum? Jadi jangan sampai nanti judi itu hanya sembarangan kayak di warung-warung kopi. Kalau zamannya Bang Ali dulu beda. Pemerintah punya pengawasan khusus. Jadi bukan sembarang kayak yang ada di warung-warung kopi. Judinya bersertifikat, ada syarat, dan ada aturan jelasnya. Dan hasilnya masuk ke kas daerah. Zamannya Bang Ali dulu, uang dari judi itu dipakai buat ngebangun taman, buat ngebangun jalan, tempat budaya bahkan. Lo bayangin, Jakarta bisa dapat nafas karena duit yang dikasih dari orang-orang yang kalah taruhan. Keren nggak? Tepuk tangan dulu. Dan saat ini, 2025, ide lama itu dihidupkan kembali. Anggota DPR memunculkan ide untuk bangun kasino lagi, yang katanya ini difokuskan untuk menarik wisatawan. Tapi itu katanya supaya biar bisa saingan sama Singapura dan Macau katanya. Jadi ceritanya kita mau jadi Las Vegasnya Asia gitu, Pak. Tapi jangan kaget teman-teman, ini tuh belum resmi, masih usulan dan tentunya belum diketok palu. Tapi ya menurut gue bikin geli gak sih? Soalnya argumennya itu loh, demi ekonomi. Kok kayak deja vu aja gitu. Zaman dulu dan zaman sekarang itu sama tapi beda teman-teman. Bang Ali ngelegalin judi karena beliau tuh di spread, nyari duit buat rakyat. Zaman sekarang alasan melegalkan judi biar turis asing pada betah dan duitnya numplek ke Indonesia katanya. Tapi yakin gak duitnya tuh bakal ke rakyat juga? Atau jangan-jangan nanti malah nyangkut ke konsultan dan perizinan lintas meja seperti biasanya. Aduh, enggak. Kalau Bang Ali dulu itu beliau kayak Robin Hood versi modern, nyari duit dari penjudi buat bangun rumah sakit kota, jalan kota, taman kota. Kalau sekarang, ya semoga saja kalau ini emang beneran jadi, uangnya itu bukan buat bangun tower pribadi gitu, apalagi apartemen yang semeternya 75 juta. Kita minum dulu. Ada salah satu pendapat dari pakar ekonomi. Beliau bilang kasino tuh memang bisa jadi potensi ekonomi, tapi harus ada regulasi yang ketat dan jaminan uangnya harus kembali ke masyarakat, bukan ke oligarki. Dan masalahnya Indonesia tuh belum punya sistem kontrol sekuat negara-negara judi seperti Singapura dan lain sebagainya. Dan pertanyaan terbesarnya adalah apakah legalisasi judi ini kelak jikalau emang disetujui itu beneran untuk rakyat atau bukan? Soalnya agak ambigu nih, bisa buat rakyat, bisa buat konglomerat. Dan yang kedua, apakah benar yang main nanti itu beneran cuman turis asing? Atau WNI juga bakal kecanduan, diem-diem masuk? Kita lihat aja deh sekarang, begitu besarnya pengguna judol di Indonesia. Jangan sampai loh ya nanti yang niatnya buat turis asing, tapi malah kebanyakan warga lokal. Alhasil warga lokalnya nanti pada jual motor. Dulu, judi itu dilegalkan karena kita lagi krisis. Kita lagi butuh uang pada saat itu. Tepatnya Jakarta lagi butuh uang. Nah sekarang, judi dilegalkan karena negara sedang apa? Beneran demi ekonomi nggak? Atau demi nyenengin investor? Jangan sampai sejarah itu terulang lagi. Tapi esensinya beda. Bang Ali dulu melegalkan judi, tapi hasilnya bisa dilihat, bisa dirasakan manfaatnya. Gue takutnya hasilnya nanti malah dijadiin apartemen pribadi, dijadiin mall elit. Kan tetep gitu, sama aja. Tapi jujur, gue masih agak bimbang nih antara pro dan kontra. Tapi yang jelas gue pro akan transparansi. Kalau memang mau dilegalkan, ayo dilegalkan. Tapi dalam tanda kutip, pastikan uangnya kembali ke rakyat. Jangan cuman buat proyek yang rakyat tuh nggak bisa nikmatin hasilnya. Karena nanti jikalau seperti itu, yang kalah itu bukan hanya yang ada di meja judi, tapi kita semua ikutan kalah teman-teman. Semua rakyat loh ya ini. Jadi sebenarnya pada intinya kita tuh lagi krisis kepercayaan. Dan yang jelas ekonomi itu belum stabil. Pajak tuh masih bocor. Tapi solusinya bangun kasino. Jadi ya intinya gini deh, kalau memang mau dilegalkan ya udah dilegalkan gitu. Karena kalau kita teriak bilang untuk tidak juga, apakah didengar gitu? Kita kan cuma apa tuh gitu kan. Tapi yang rakyat butuhkan adalah transparansi yang pertama. Dan pastikan uang ini mengalir kembali lagi ke rakyat. Jangan seperti yang udah-udah gitu.
uangnya cuman muter-muter di kalangan elit aja, apalagi sampai ada mix Pertamax Pertalite. Aduh, jangan lagi deh keulang-ulang hal yang kayak gitu. Oke, yang pada akhirnya kita akan tetap dan harus berdoa yang terbaik untuk negara ini dan untuk kita semua, tentunya untuk rakyat Indonesia. Mungkin sekian dulu pembahasan dari gua kali ini. Maafin kalau ada salah-salah kata dan jangan percaya 100% dengan apa yang gue bicarain di video ini. Dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye.